Halo guys, selamat datang di Tikanza. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kembali lagi di podcast Tikanza. Kali ini bersama aku Neisha dan ada Ani sebagai host. Kita bakal ngobrol bareng Intania dari 12 RPL 2 yang punya cerita inspiratif dan pengalaman yang seru ketika mengikuti LKBB. LKBB itu apa sih? Mau tahu? Yuk kita simak cerita seru dari Intania. Halo semuanya, aku Intania. Aku mau bercerita tentang pengalaman aku mencoba hal baru di lingkungan baru. Jadi dulu sebelum aku masuk SMKN 1 Maja, aku itu orangnya kurang percaya diri, terus gak mau tampil di publik, terlalu takut akan pandangan orang-orang terhadap aku. Kayak takut bakal mereka ngejudge aku kayak gimana, bakal mikir aku kayak gini, kayak gitu. Banyak negatif thinkingnya gitu. Terus akhirnya aku lulus, aku mutusin buat masuk SMKN 1 Maja. Aku tuh mikir kayaknya gak bisa deh kalau stuck gini-gini aja terus, pengen membuat perubahan gitu. Soalnya aku tuh ngerasain kurang percaya diri itu kayak membuang-buang kesempatan gitu, kesempatan buat ngerubah diri aku sendiri. Akhirnya aku ikutan ekskul kepemimpinan yang dulu itu emang diwajibin setiap hari Senin. Aku masuk Paskibra buat wadah pengembangan diri. Sebenarnya sih awalnya PKS, karena teman-teman aku yang dari SMP itu ke Paskib semua, aku jadi ikut-ikutan, jadi ikut join gitu. Gak apa-apa sih kalau misal ikut-ikutannya ke hal yang baik. Ya, awalnya juga aku rajin setiap hari Senin aku ekskul. Terus setelah beberapa kali pertemuan, beberapa kali latihan juga, tiba-tiba kayak ekskul itu ngadain seleksi gitu buat lomba katanya. Aku tuh nggak berharap buat ikutan lomba, gak nyangka sih bisa kepilih buat jadi pasukan, soalnya emang di SMP-nya juga gak ada pengalaman sama sekali. Gak ada. Terus aku jalani aja dulu latihan demi latihan. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Aku gitu harus ngorbanin waktu, ngorbanin mental, fisik juga, benar-benar banyak rintangan sih. Itu juga selama latihan kita harus profesional. Sebanyak apapun masalah kamu, kalau masuk lapangan ya udah fokusnya ke latihan aja. Masalah itu jangan dibawa-bawa gitu. Bikin ini ya, bikin sakit latihannya. Gak boleh kita kira bisa lebihnya hukum. Terus selama latihan juga kita secara tidak langsung diajari buat disiplin sih. Kayak kita harus tepat waktu, kita harus kalau udah ngumpul ya udah ngumpul semua gitu. Kalau misal telat, sanksinya apa? Itu kalau salah satu orang semua, jadi kita tuh Jadi harus kompak. gak boleh sendiri-sendiri, gak boleh salah satu salah semua. Kalau sanksi juga sanksi buat semua, itu tuh emang kita harus belajar ngertiin Hati. ya. Lalu kamu latihan dari pagi atau dari jam berapa yang bikin kamu ngerasa harus siap secara fisik gitu? Untuk awal-awal latihan itu tuh setiap akhir minggu, setiap 1 minggu maksudnya. Kalau 1 minggu sekolah gitu.
Kalau sekolah itu tuh bulan kedua kalau gak salah setiap pulang sekolah. Terus setiap pulang sekolah pasti juga pulangnya sore banget ya, itu tuh enaman pulang tuh. Kan capek banget ya kayaknya ya. Iya, bener-bener korbanin waktu, apalagi kalau kita punya tugas tuh harus benar-benar pasti dikejar ya. kan ya. Pasti bakalan belum ada tugas dari sekolah, terus kita juga ikutan lomba ini. Iya, benar-benar harus ngejar dua hal gitu. Terus Tapi itu kalau dikasih toleransi gitu sama dikasih terus bulan-bulan mendekati lomba itu sekitar kala-kala. Terus bulan dilaksanakannya lomba itu bulan November. Itu tuh udah mulai dispen, udah nyerahin dispen. Kita latihan dari mulai jam 9 sampai jam 12-an udah mulai dispen tuh. Terus sorenya lagi itu latihan lagi. Kadang latihan, kadang enggak gitu aja, biar gak capek-capek. Oh iya, itu yang itu kali amat. dari kelas kamu atau dari mana gitu? Kala awalan itu dia orang juga cek potong deh pas orang ngomong sok. Oh iya, terus siapa aja itu anggota pasukan yang ikut ke lomba yang kamu ikuti juga? Kayak ada teman sekelas apa enggaknya gitu. Makanya kamu bisa apa? Salah. Sok deh, apa? Terus siapa aja yang ya maaf. Terus siapa aja yang mengikuti lomba LKS makanya lupa deh. Terus siapa aja anggota pasukan yang mengikuti lomba yang kamu ikuti? itu kenapa sih lomba yang kamu Terus siapa aja anggota pasukan yang mengikuti lomba yang kamu? Terus siapa aja anggota pasukan yang sama ikut lomba kayak yang kamu ikuti juga? itu sekitar 13 orang sama Danton. Pastinya juga dari beda-beda jurusan. Untuk kelas aku itu ada 4 orang sama aku, ada yang dari TKJ juga, dari TAP, ATPH, semua jurusan. Terus kita latihan semakin dekat dengan kemana apa langsung setelah H-7 kita udah mulai benar-benar fokus digeder gitu, latihannya teh benar-benar sering banget gitu. Kamu pernah badan kamu pernah drop gak waktu pasca persiapan lombanya? Kalau ngedrop sih belum pernah ya, cuman kalau emang udah latihan pulang ke rumah itu bener-bener energinya udah habis, lemes, capek pastinya juga. Terus kita udah mulai persiapan kostum, persiapan atribut segala. Terus H-1 kita latihan dari pagi sampai siang. Siangnya kita istirahat pulang ke rumah, beres-beres buat nginep di sekolah kita tuh. Jam 3 kita kembali ke sekolah lagi, latihan sampai jam 11 malam. tuh jam 11 malam Ya, gila. 11 malam. Terus kita istirahat itu sambil bubuk buat besok.
Besok itu tanggal 30 Oktober kita lomba tuh 30 Oktober di Universitas 11 April Sumedang. Kita ke sana. Terus kela. Malam-malam kita nginep itu benar-benar campur aduk, deg-degan banget. Tapi seru juga soalnya kita tidur itu ngampar di lobi di bawah tangga tuh. Lesehan. Terus kita tidur istirahat. Jam 3 kita bangun, siap-siap mandi, langsung berangkat sampai itu sekitar subuh kita ke POM, sholat dulu, mandi juga. Enggak sih, bohong, kita teh udah sholat, udah istirahat sebentar, kita langsung ke Unsap. Nggak jauh kalau nggak salah, itu tuh cuman berapa menit kita sampai. Itu tuh di sana tuh masih pagi, tapi udah pada datang pasukan dari sekolah lain itu. FYI ya, itu tuh tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Waktu itu ada yang dari Bali juga kalau nggak salah. Dari Bali, lintas provinsi ada. Kita waktu sampai diarahin ke barak itu kayak kelas ruangan gitu buat isinya pasukan yang mau berarti udah dibagi-bagi ya kelasnya. Baraknya udah dibagi-bagi, tinggal kayak kita teh waktu sampai tuh tinggal diarahin aja dari sekolah mana. Kita bawa kostum, bawa tas. Berarti kostum tuh dari sekolah tuh belum dipakai? Belum. Kirain udah, jadi datang ke sana tuh udah tinggal make up atau tinggal touch up lagi gitu. Kalau kita undian nomor 1 mungkin iya dari sekolah, tapi kita tuh undian keberapa gitu, pertengahan, tapi masih awal, jadi bisa istirahat dulu, bisa sarapan, bisa make up di sana juga gitu. Waktu tampil gimana suasananya? Apa ada perasaan campur aduk atau grogi gitu? Pastinya juga ya. Kita tuh undian awal, jadi bersyukur juga, tapi deg-degan juga. Kita masuk lapangan, itu tuh aku gugupnya sampai kaki gemeter. Di lapangan aku tremor. Pasti ada banyak penonton juga ya? Banyak Kan nasional. Iya, kita masuk lapangan, udah fokus. Dengan sampai ada kesalahan, kita tampil itu sekitar berapa menit ya? Itu kalian tampil pas jam berapa? Udah ada siangan atau masih pagi? Kalau nggak salah masih jam 10-an gitu ya. Nggak terlalu siang juga. Masih ya. Yang paling susah itu aku tuh gak bisa senyum. Gak bisa senyum kan, bukannya harus disenyumin kan? Iya, kalau buat cewek kan harus mesem, kalau buat cowok itu harus sangar ya ekspresinya teh. Aku tuh gak bisa senyum, kalau udah fokusnya udah. Ya udah, kamu berarti jadi cowok aja. Astagfirullah. Ya diusahain senyum gitu. Waktu fokus banget, oh iya lupa senyum gitu, senyum lagi kayak gitu, gak bisa konsisten tuh. Terus tanyakan dong ayat Pasca pelaksanaan lomba ada momen epic gak yang kamu inget banget, kayak momen konyol atau ada yang gagalnya waktu baris berbaris? Kalau gagal sih ada yang lupa gerakan, ada yang hilang fokus. Kalau yang hampir fatal itu ada salah satu anggota kita yang mau nginjak
batas lapangan. Itu tuh fatal banget soalnya kalau misal melewati garis itu bakal langsung didiskualifikasi. Tapi itu batas garisnya tuh jauh kan, maksudnya teh luas gitu dari. Ya kayak lapangan basket aja sih segituan Oh, batasnya teh. Kalau yang ngurangin poin juga kayak atribut jatuh kayak gitu ya. Yang topinya dengdek atau gimana juga itu tuh mengurangi poin sih sebenarnya teh. Yang melewati batas waktu juga di waktu itu teh kurang poin kayak gitu. terus waktu perlombaan kan itu banyak orang ya. Gimana respon orang-orang yang kamu lihat dari wajahnya gitu, kayak mereka tuh kayak ih ini tuh kelompok kalian teh gimana gimana gitu. Kalau misalnya ada yang sempet denger gitu penonton bilang apa, bilang kayak hal jelek atau apa gitu, tapi ya udah kita mah fokus aja nggak peduliin. Jangan dengerin kata orang lain ya. Betul, betul. Takutnya ngerusak Fokus, ngerusak ke PBB kitanya itu. Ya udah kita mah fokus ke sendiri aja gitu. Terus setelah akhirnya tampil, kita kembali ke barak dengan perasaan yang campur aduk antara lega, sedih juga, seneng juga sih. karena udah lega gitu. Lega banget. Akhirnya gitu tampil selama berbulan-bulan siapa? Iya, latihan teh berbulan-bulan tapi tampil cuman buat beberapa menit doang. 4 menit. Iya. Terus waktu itu juga kita kayak nangis. Pokoknya tuh campur aduk itu ya, gimana gak bisa mengekspresikan aku juga. Setelah itu kita kayak ngobrol biasa, mencoba menenangkan diri. Terus udah kita istirahat. Dari selesai tampil itu kita masih punya banyak waktu sampai ke pengumuman hasil juara itu. Masih Iya banyak kan, waktu. lombanya nasional ya, berarti banyak banget pesertanya. Iya, jadi selama istirahat tuh kita jajan, kita lihat yang lomba juga, yang tampil, terus tidur juga. Berarti masih banyak waktu. Ya, istirahat bukan nama terus sorean kita akhirnya diberitahu katanya sekarang udah mau pengumuman katanya. Terus kita tuh ke lapangan, semua pasukan ngumpul di sana. Kita lesehan sambil deg-degan, kita menang gak ya, tapi gak berharap lebih juga sih bakal menang. Tapi setelah ditunggu-tunggu mendengar pasukan lain yang menang, ternyata sekolah kita kesebut. Waktu itu pertama kali kesebut teh bener itu sekolah kita gitu. Kayak pengen diulang gitu, kayak ini tuh bener gak sekolah kita gitu. Iya, sekolah mana Apalagi gitu. nasional gimana gitu. Gak nyangka banget. Iya, kita tunggu, ternyata kita menang 3 piala. Itu apa aja pialanya? Yang pertama itu juara kostum terbaik 3, juara harapan 5 utama, juara harapan 2 TikTok SMA sederajat. Itu bener-bener gak nyangka kita bakal pulang bawa piala itu, sangat amat bersyukur sih, suatu kebanggaan. Setelah kita bawa piala itu kita pastinya juga dokumentasi ya sama senior juga waktu itu nemenin kita ke Semudi. Walandi. Setelah pengumuman pastinya juga kita dokumentasi ya sama senior juga yang waktu itu nemenin kayak senior tahun berapa gitu, brigade berapa. Terus nangis sih. nangis banget sih, kayak ya gak nyangka aja gitu bakal menang. Lega juga sih, seneng juga, campur aduk sih. Campur aduknya.
Terus kelak stop. Terus akhirnya kita langsung pulang, kita jalan ke mobil itu bawa piala Dengan perasaan bahagia pastinya. perasaan bangga juga sih. Kita langsung pulang itu sekitar jam berapa ya pokoknya mas, udah pengumuman teh langsung pulang kita teh sampai jam 9-an. Terus udah ngomong kan mabuk malam lah. Pas perjalanan pulangnya itu ada yang mabuk. Iya pasti ada aja. Kan kalian tuh capek, ada aja. Terus sih ada yang berarti Kalau sih kan perasaan kamu tuh kalau misalnya ini emang nggak kebiasa perjalanan jauh. apa ya, aku kan udah 2 kali ya ke Sumedang tuh waktu tahun mudik tuh kelak apa ya, aku tuh udah 2 kali loh padahal ke Sumedang itu. Kalau berangkat teh ya udah biasa aja nggak mabok, tapi kalau pulang sok mabok wae. Mungkin karena capek ya. Iya. Emang Iya. jalannya belok-belok gitu. Belok-belok sumpah. Aneh sih setiap pulang pasti mabok. Memalukan. Biasanya kan. Tapi kamu bakal persekan. Kita tuh setiap pulang teh di jalan apa gitu suka ngetep dulu di Indomaret. Aku obat suka di sana. Oh, berarti maboknya bukan di mobilnya. Enggak. Oh, Kalau lagi istirahat itu teh lagi di pinggir dulu buat beli jajanan. Pasti di sana. Terus Itu adalah pengalaman berharga bagi saya yang tidak akan dilupakan. terus akhirnya kita pulang deh ke sekolah jam 9 malaman. Aku dijemput bapak aku. Dijemput terus udah istirahat dengan perasaan yang amat sangat lega gitu. ke bawah mimpi gak? Ke bawah enggak sih. Enggak. Terus ya udah besoknya kita menyerahkan piala ke sekolah. Udah tamat. Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat dari pengalaman waktu ikut lomba LKBB itu? Banyak sih sebenarnya tuh. Oh iya, waktu hari kita nginep di sekolah itu ada kejadian horor. Waktu itu kita udah mau latihan atau selesai ya, kita lagi ngumpul di lobi lagi nyiapin sepatu kalau gak salah. Tiba-tiba Aspia dari RPL 4 ngomong gini, Kang, itu di atas ada siapa? Di atas saya di lab di sini. Aku dulu. Ada siapa? Padahal kita sering ke situ lagi. Wah, siapa? Gak ada siapa-siapa. Ya, ternyata di sana tuh ada penghuninya, si Neng. Oh, Aku waktu itu gigiran si Aspi banget. Asli, gigiran si Aspi banget. Tapi aku teh pura-pura nggak denger gitu teh. iya, takutnya malah kamunya jadi dihantui gitu, kayak penasaran dia tapi gak berani. Bener-bener horor sih. Apalagi si akangnya juga kayaknya rada sensitif. Si Aspi sama sensitif. Kayak gitu mulu. Tapi untung banyak kan. Banyak kan. Itu aku tuh pura-pura nggak dengar sumpah. Padahal tahu yang diomongin tuh apa, tapi Itu pura-pura nggak waktu si denger. Aspi ngomong jam berapa? Malam. Kita jam berapa ya? Beres latihan aku. Gak tahu beres latihan, gak tahu mau latihan. Pokoknya kita teh lagi fokus ngebenerin sepatu, lagi masang sepatu gitu kalau nggak salah.
makin nunduk tiba-tiba saya kayak ke atas. Mana aku tidur di bawah tangga banget. Hah? Serius, bener-bener tidur teh langsung ngadep ke tangga. Keren ya. Sumpah kalau misalnya denger gitu pasti langsung pindah ate Ke ruang capsek. Yaudah, terus langsung kesan pesan Wela. menurut kamu ada pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat dari pengalaman itu apa enggak? Menurut kamu ada pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat dari pengalaman ikut lomba itu, kayak bikin kamu berubah? Kan tadinya kamu dari yang nggak percaya diri ya, tertutup orangnya, bisa merubah diri kamu jadi lebih terbuka gak? Pastinya juga sih, sangat amat banyak pelajaran yang aku dapat tuh. Kayak aku dapat mengaspirasikan itu pendapat aku bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih mengerti keadaan gitu. Kalau misal ini ada event lagi buat acara LKBB, kamu bakalan ikut lagi apa? Sekarang udah kelas 12 ya, udah. Oh, berarti udah Ya, sekarang tuh lagi persiapan kelas 11 sama kelas 10 kalau gak jadi salah. kamu yang ngelatihnya ya, mengkoordinasikan barisannya gitu. Ya, aku tuh waktu kelas 11 2023 aku ikutan lagi di tempat yang sama, di tanggal yang sama, di Unsat lagi. Jadi kesana tuh dejaku lagi. Iya, jadi nggak deg-degan seperti awal. Yang beda tuh cuman anggota pasukannya aja. Kan kemarin mah kelas 10 semua. Waktu aku kelas 11 ada kelas 10-an. Oh, berarti ada di kelas. Berarti Ada di kelas. kelas 11 sama kelas 10 gitu. Oke. Ada pesan sama kesan nggak dari kamu buat orang-orang yang lagi nonton podcast? Pesan kesan berarti. Ada pesan dan pesan. 1, 2, 3. Oke. Menurut kamu ada pesan dan kesan dari kamu untuk ada pesan dan kesan buat para penonton podcast kamu, gimana? Salah. Oke, Intan, setelah semua pengalaman yang kamu lalui, ada pesan khusus yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar podcast kamu nggak? Ya buat teman-teman buat teman-teman, jangan ragu buat mencoba hal baru, membuat pengalaman baru selama itu positif dan membuat perubahan buat kita sendiri. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan stuck di situ-situ aja sih. Self upgrade. Sebagai tanda terima kasih ada souvenir berupa mug yang semoga bisa bermanfaat untuk Intania. Silahkan diambil. Baik, ini sangat bermanfaat ya buat ngopi. Kamu suka kopi? Suka banget. Enggak sih. Nggak suka aku ya. Oke guys, terima kasih banyak Intania telah berbagi cerita dan pengalamannya dengan kita hari ini. Perjalanan dari seorang yang tertutup jadi lebih terbuka pasti bukan hal yang mudah, dan kami sangat mengapresiasi keberanian Intania untuk membagikannya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi pendengar kita yang mungkin sedang berjuang dengan hal yang sama. Jangan lupa untuk terus dukung dan follow podcast kami untuk episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat untuk mengeksplorasi diri. Bye, dadah. Yes.